Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hikmah yang senantiasa mudah-mudahan rahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini, dan selamat buat kabinet baru pengurus Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih bergairah, lebih semangat. Bahkan harapan saya Masjid Al-Hikmah menjadi percontohan se-Jawa Timur. Ya. Karena peradaban Islam itu dibangun dari masjid, bukan dari tempat lain. Koordinasi umat itu ada di masjid. Umat Islam ketemu setiap hari 5 kali. Harusnya dengan bertemu 5 kali itu menghasilkan karya-karya besar. Ala kulli hal, tadinya saya minta tema pembahasan saya di sini tentang kepemimpinan, karena saya anggap Masjid Al-Hikmah dan lingkungannya ini orang-orang hebat. Ya. Namun rupanya panitia menghendaki lain. Dikasih judul infakmu mengurangi hartamu tapi menambah nilai hartamu. Ya, sebelum bicara tentang infak ini, saya akan bicara tentang frame besarnya dulu, sehingga kita tahu posisi apa sih arti harta buat manusia itu. Di dalam surat An-Nahl ayat 53, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Apapun nikmat yang kamu peroleh itu berasal dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Ya. Banyak profesor sekolahnya tinggi-tinggi tapi kerja sama pemilik perusahaan yang enggak lulus SD. Ya. Banyak doktor tapi kemudian menjadi pegawai pemilik perusahaannya biasa-biasa saja. Makanya itu pelajaran penting. Apapun nikmat yang kamu peroleh itu berasal dari Allah. Dan ternyata dalam realitas lapangan, keberhasilan orang-orang sukses itu tidak ditentukan oleh akademiknya. Ya. Meskipun ada unsur penting di situ, tapi itu tidak menentukan. Barakallahu, apabila manusia mengalami masalah, mengalami dilema atau musibah atau apa, maka jalan keluarnya dia harus kembali kepada Allah. Nah, nikmat yang disebutkan dalam ayat ini oleh para ulama disebutkan menjadi 2 bagian. Ada nikmat usul, ada nikmat furu'. Ada nikmat pokok dan nikmat cabang. Yang membedakan pokok sama cabang apa? Kalau pokok ini enggak dapat, hancurlah manusia itu. Kalau cabang enggak dapat, dia masih eksis dia sebagai manusia. Ini yang membedakan. Nah, apa saja nikmat pokok yang harus kita syukuri dan kemudian kita rawat dan kembangkan? Pertama, nikmat Islam. Dari sekian miliar manusia, kita yang dipilih oleh Allah menjadi orang muslim. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat kecuali dengan Islam. Pada ayat 85 surat Al-Imran Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan
fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari dalam hidupnya sesuatu yang tidak berdasarkan Islam, Allah nggak butuh sama orang seperti itu. Allah nggak butuh sama orang seperti itu. Dan nanti di akhirat akan menjadi manusia yang rugi. Tadi dari awal dibacakan oleh imamnya surat Al-Mursalat, apa isinya itu? Semua peringatan tentang akhirat. Yang ini banyak dilalaikan oleh manusia. Tenggelam dengan dunianya, lupa kepada akhiratnya. Inilah manusia-manusia rugi nanti di akhirat, yang kata Allah direkamkan pada ayat 12 surat As-Sajdah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini manusia-manusia yang menyesal tapi sudah terlambat. Penyesalan di akhirat. Katalah ketika kamu melihat para pendosa itu menundukkan mukanya, karena merasa bersalah. Makanya saya yakin kalau orang ditangkap polisi tidak nunduk dia begini, belum tentu salah dia. Tuh, dari ayat ini saya bisa menyimpulkan tidak semua orang ditangkap itu bersalah. Apalagi kalau udah begini nih. Kalau bersalah biasanya nunduk dia. Itu ayat yang mengatakan begitu. Nanti di akhirat para pendosa itu dia menunduk karena merasa bersalah. Kemudian mereka katakan, ya Allah, sekarang kami melihat dan kami mendengar. Kembalikan ke dunia, kami akan beramal yang soleh. Sudah tidak ada waktu lagi, selesai. Nah, sebelum datang terlambat itu, kita sadarilah sekarang ini. Nah, barakallahu ini nikmat yang harus kita syukuri, nikmat Islam. Dan beruntung Bapak Ibu yang dilahirkan dari orang tua Muslim. Sebagian orang malah menyesali, ya saya karena orang tua Muslim, saya jadi Muslim. Balul. Ya. Setiap orang anak itu sebenarnya Muslim. Semua anak yang lahir itu Muslim semuanya. Karena lahir di atas fitrah Islam dia. Kullu mauludin yuladal fitrah. Tetapi fa'abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajisani. Tergantung orang tuanya. Dia melepaskan dia dari Islamnya masuk dalam Yahudi, Nasrani atau Majusi. Alhamdulillah kalau orang tua kita masih Muslim. Berarti kita di atas fitrah. Dan pengaruh sukses manusia ini ditentukan apa Pak? Pertama kali oleh orang tuanya. Ya. Lihatlah orang-orang hebat itu pengaruh orang tuanya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri yang mendidik beliau. Ya, dari mulai beliau lahir masih di perut sudah wafat bapaknya. Umur 6 tahun wafat ibunya. Karena Allah sendiri yang menangani Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surat An-Nisa 113 itu. Allah sendiri yang mendidik beliau. Nah, barakallahu ini nikmat Islam yang jangan sampai lepas, Pak. Yang kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kami di Australia melihat banyak orang Islam terbawa arus kekafiran, kemusyrikan, penyimpangan, maksiatan, ya di negeri kafir, saya berpikir gimana cara menyelamatkan mereka ini. Mereka orang-orang Muslim tapi tidak punya kepribadian, terbawa kepada arus yang deras di sana kan. Pertama kali khutbah saya itu bukan di masjid, di gereja Pak. Karena umat Islam nggak punya masjid, akhirnya sewa gereja. Kita khutbah begini udah di atas. Ya, karena bukan tempat kita. Hanya kita musyawarah, ayo kita kumpulkan dana, kita beli gereja, kita bikin masjid. Dan berhasil. Sekarang jadi Islamic Center di Sydney. Jadi beruntunglah kita menjadi orang Muslim itu. Dan Muslim itu selalu terkait dengan apa? Masjid. Karena ini tempat terbaik di muka bumi ini. Ya, makanya gimana mengembalikan kaum muslim itu ke masjid. Dan ukurannya apa? Subuh. Bukan Jumat. Kata Pak Hamka, kalau Anda ingin melihat orang beriman, lihatlah salat subuh. Kalau mau lihat orang Islam, lihatlah salat Jumat.
Makanya Yahudi itu mengatakan kalau umat Islam sholat subuhnya itu tidak seperti sholat Jumat, kami nggak ngitung sebagai kekuatan. Jadi ketika umat Islam sholat subuhnya seperti sholat Jumat, itu baru dinilai kekuatan. Ini termasuk tugas kabinet baru. Ya, pengurus Masjid Al-Hikmah ke depan, bagaimana menjadikan sholat subuh seperti Jumat. Ya. Jangan kalah dengan Joko Karyan, Pak. Ya. Biarlah Joko Karyan untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Al-Hikmah di Jawa Timur, insyaallah. Itu yang pertama, nikmat Islam. Yang kedua, nikmat iman. Karena orang Muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin pasti Muslim. Saya mau tanya, siapa itu orang munafik? Siapa itu orang munafik? Muslim. Tapi Islamnya sampai di bibir saja, dia nggak masuk ke dalam kalbu. Orang munafik itu justru perusak Islam. Dan bagi orang munafik, kata Nabi, paling berat sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Itu paling berat mereka. Makanya tidak ada seorang pun sahabat yang tidak takut kemunafikan. Semua takut kemunafikan. Sehingga mereka menjaga itu. Pada ayat ke-67 surat Al-Mu'minun, surat At-Taubah, Allah katakan wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ternyata munafik laki perempuan itu satu jaringan, Pak. Artinya dia enggak berdiri sendiri dia. Dia satu jaringan. Satu sama lain itu punya koordinasi, kata Allah. Di masa Nabi itu ada 370 orang-orang munafik, kata Ibnu Abbas. Mereka lah yang merongrong kekuatan umat Islam dari dalam. Kalau kafir itu dari luar, mereka dari dalam. Kerjasama inilah yang melahirkan perang Ahzab. Sampai turunnya surat Al-Ahzab itu. Itu kerjasama kaum munafikin. Merusak dari dalam dan kufar merusak dari luar. Hampir rata itu umat Islam. Dikepung oleh 10.000 sampai 12.000 pasukan. Maka Nabi membuat pola baru, berlindung dari serangan mereka di wilayah namanya Gunung Salak. Saya nggak tahu lebih dulu Salak di Madinah atau Salak Bogor. Di Bogor ada Gunung Salak juga. Makanya Islam kita harus kita naikkan sampai menjadi apa? Mukmin. Ya, makanya Allah berfirman pada Al-Quran itu ada 90 ayat khusus kepada orang-orang mukmin. Ya, dan itu kata Ibnu Mas'ud, kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka berarti kan Allah sedang bicara dengan Anda. Setelah itu pasti ada dua, imma perintah yang harus dijalankan atau larangan yang harus ditinggalkan. Orang kafir tidak diarahkan sama Allah. Orang munafik tidak diarahkan sama Allah. Tapi orang mukmin diingatkan, diarahkan oleh Allah SWT supaya benar hidup. Nah, munafik ini, Pak, ini yang orang mencengkor ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya mencengkor. Dia Muslim tapi gabungnya sama orang kafir, cenderungnya bersama orang kafir, milihnya pemimpin kafir. Itu orang-orang seperti itu, Pak. Apa yang nampak dari orang-orang munafik ini? Ini apa pseudo antara Islam dan iman ini? Ya, Allah katakan apa? Ya'muruna bil munkar. Tanda orang munafik itu, dia senengnya itu yang kemungkaran. Dia menyuruh yang mungkar, ngajak yang mungkar. Harusnya Muslim kan menangkal yang mungkar, tapi dia sebaliknya justru ngajak yang mungkar. Nah, kalau ada pejabat Muslim terus melegalkan apa prostitusi, ya membuka perjudian, ya yang mungkar-mungkar itu tandanya itu. Harus ingatkan, sadarkan, jangan sampai kamu jadi seperti itu. Alhamdulillah di Jakarta seorang gubernur mau melegalisasikan apa? Keramat tunggak. Kalau di sini doli dulu ya. Ya. Itu kemudian sudah siap semuanya. Para ulama datangi menasihati dia. Bapak jangan enak-enakan bikin prostitusi itu. Semua dosa orang yang melakukan perzinahan di situ akan tercatat di pundak Bapak sampai akhirat nanti. Kaget, takut dia. Akhirnya dirubah keputusannya jadi Islamic Center, keren banget. Nah itu memang harus ada dakwah, Pak. Harus nasihat kepada para pemimpin itu.
Nah, itu tanda orang munafik, dia suka kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, malah enggak suka dengan kebaikan-kebaikan. Enggak suka dengan pengajian, enggak suka dengan kebaikan-kebaikan. Wakaf apa dia suka dia. Ya. Dan seterusnya, begitulah gambaran orang-orang munafik itu. Nah, kemudian sekalian, ini nikmat yang kedua yang harus kita syukuri dan terus kita rawat, kita jaga. La in syakartum la azidannakum. Ya. Kalau kita bersyukur nikmat ini, Allah akan tambah itu. Kemudian yang ketiga, nikmat apa Pak? Nikmat ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama ini. Ya, nikmat ilmu agama ini. Al-Imam Ibn Hibban Al-Busti dalam kitab Rawdatul Uqala wa Jannatul Fudala mengatakan, siapa yang punya harta tapi nggak ngerti ilmu agama, sama artinya dia punya sandal tapi nggak punya kaki. Buat apa itu sandal? Ya, punya sandal tapi nggak punya kaki, rugi amat. Makanya jangan jauh dari ilmu agama. Nabi mengatakan dalam Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Bila Allah menghendaki kepada seorang kebaikan, maka Allah akan bukakan dia pintu untuk apa? Mendalami ilmu agama ini. Ya, karena ini apa? Pedoman hidup. Kalau nggak dapat ini celaka gitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, nikmat yang pokok itu adalah nikmat sehat. Ini banyak orang mengejar harta, lupa kesehatannya. Ya, akhirnya kena sakit yang harus mengeluarkan hartanya habis semua nanti. Karena dalam pandangan para ulama itu rezeki itu ada 5 ya. Rezeki yang paling rendah rezeki harta, Pak. Itu paling rendah, Pak. Rezeki yang paling tinggi itu kesehatan. Jangan sampai kesehatan kita korbankan demi harta. Keliru itu. Rezeki yang paling bernilai rezeki ilmu agama ini. Rezeki yang paling bermanfaat anak-anak yang soleh itu. Dan rezeki yang paling bernilai, maksudnya rezeki yang paling top itu adalah ridha Allah. Kalau bapak ibu dapat 5 ini, selesailah hidupnya. Insyaallah bahagia. Ya. Nah, barakallahu ini rezeki apa? Yang keempat apa? Rezeki kesehatan. Nah, yang kelima rezeki kesempatan. Fa idza faraghta fansab. Waktu ini, Pak. Ya, waktu kita ini ya, kekayaan yang paling mahal, Pak. Jangan sampai lewat untuk sia-sia. Kita harus hitung betul waktu kita itu. Karena umur kita ini pendek, Pak. Umur umat Muhammad ini paling pendek dari umat terdahulu. Makanya kita harus efektifkan waktu. Inilah poin-poin pokok dari apa? Pokok-pokok nikmat. Terus yang pokok cabang apa? Pokok cabang apa? Istri. Itu pokok cabang. Apa namanya? Nikmat cabang itu. Anak itu nikmat cabang itu. Yang ketiga apa? Harta. Nah, kekuasaan itu semua nikmat cabang semua. Tapi karena banyak orang tidak tahu ukuran itu, sehingga tidak jarang yang cabang jadi pokok. Nah, ini apa frame besarnya gitu ya, supaya kita tahu bahwa harta itu bukan segala-galanya. Dia hanya sebenarnya masuk dalam nikmat apa? Cabang. Ya. Nah, barakallahu yang kedua frame besarnya itu, ini nasihat untuk mereka yang sudah berharta. Ini bukan untuk yang tidak berharta ya. Ini nasihat yang sudah berharta. Seperti apa? Seperti Qarun. Ya, kalau harta bapak dikumpulkan belum tentu bisa menyamai harta Qarun. Saking banyaknya harta Qarun itu. Ya. Nah, ini nasihat untuk orang berharta, termasuk Qarun. Pada ayat 77 surat Al-Qasas, apa nasihat Allah? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Allah katakan, kejar akhiratmu dengan segala yang kamu miliki. Kamu miliki itu apa? Semua nikmat tadi, Pak. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat waktu.
Gunakan itu, termasuk nikmat cabangmu, istrimu, anakmu, hartamu, jabatanmu. Gunakan untuk membangun akhiratmu, kata Allah. Karena itu prioritas abadi yang harus kita capai. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa untuk mengelola apa? Dunia. Bukan berarti disepelekan, tidak. Ya. Tapi ini prioritas kedua. Jangan jadi prioritas pertama. Kemudian yang ketiga, terus berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Ini pernah diikuti pandangan ini oleh seorang tokoh nasional, saya tegur dan alhamdulillah beliau sadar. Karena dari ayat ini dia memahami supaya manusia mengikuti akhlak Allah. Mana bisa? Allah itu sang pencipta, kita ini makhluk. Kita mau samakan sama Allah, nggak mungkin lah. Nah, ketika saya tanya apa dasar kamu menyuruh orang untuk mengikuti akhlak Allah? Pakai ayat ini dia. Wa ahsin kama shalaik. Keliru. Ini hablum minan nas. Ayat ini hablum minan nas. Enggak ada kaitan kita harus menyerupai Allah mengikuti akhlak Allah. Ya. Kalau Allah sombong kita suruh sombong. Enggak mungkin lah. Nah, ala kulli hal barakallahu. Ini yang ketiga. Terus berbuat baik. Makanya dalam Islam ini Pak, subhanallah, saya kadang-kadang heran juga orang-orang yang mojokkan Islam itu. Ya. Tanya sama orang-orang hebat-hebat itu. Mana bagian Islam yang merugikan manusia? Nggak ada, Pak. Semua ajaran Islam itu bernilai buat manusia. Saya ditanya sama orang kafir. Waktu saya naik Grab, orang non-muslim ini nanya, Pak boleh nanya? Iya. Kenapa itu perempuan muslimah harus pakai jilbab? Ya. Saya bilang kalau kamu dikasih belimbing, yang satu pakai bungkus plastik, yang satu nggak pakai, kamu pilih yang mana? Ya pakai bungkus lah Pak. Ya, nggak usah pakai dalil Pak sama orang kafir itu Pak. Ya, bukan akalnya dia aja. Kalau kamu dikasih pisang, yang satu sudah kebuka, yang satu masih tertutup, pilih yang mana kamu? Yang tertutup lah. Kenapa nggak pilih buka? Pasti masalah itu. Jadi semua dalam Islam itu ada alasannya Pak. Dalam bahasa para ulama namanya maqasidus syariah. Tidak ada satupun dalam ajaran Islam kecuali ada maksudnya. Buat apa kamu punya jenggot ini? Ini bukan aksesoris. Ada maknanya. Dan saya pernah diundang sama seorang profesor bidang ekonomi, dihadirkan tokoh dari UIN, karena dia waktu di Mekah itu ditegur sama orang awam dari Lampung. Dia bilang begini nih orang Lampung, Bapak kalau nggak pakai jenggot haji Bapak nggak sah. Kaget ini profesor ini. Saya dipanggil, si dokter dari UIN dipanggil, bilang saya ini profesor bidang ekonomi nggak paham agama. Kok saya ditegur orang kalau Bapak nggak pakai jenggot nggak sah hajinya? Apa hubungannya jenggot sama haji? Gitu. Terus saya nggak ngomong, saya diam aja. Si dokter UIN ini nerocos. Itu nggak ada, itu budaya Arab, begini. Pak, kalau ngomong pakai dasar, jangan asal ngomong. Memang nggak ada, mana ayatnya? Nah, coba lihat tuh surat Toha ayat 94. Ya, ketika Nabi Musa memegang jenggotnya Nabi Harun, ya ibna umma la ta'khud bi lihyati hadhi. Menunjukkan apa? Nabi itu berjenggot Pak. Ya maja dia. Dan ternyata lihat hasil penelitian, mereka yang berjenggot ini insya Allah akan jauh dari kanker tenggorokan dan mulut Pak. Subhanallah. Makanya sekarang kan tren di luar sana itu banyak berjenggot sekarang. Tapi bukan karena ngikutin sunnah Nabi, bukan. Tren dia aja mereka supaya terhindar dari apa? Dari kanker itu, kanker mulut dan tenggorokan. Jadi nanti semakin lama semakin dalam orang ilmunya semakin apa? Akan terungkap itu. Apa di balik ajaran Islam ini? Luar biasa. Makanya orang Islam itu harus pede Pak. Jangan inferiority kompleks ya, merasa rendah diri selaku orang. Sekarang ini Pak, konsep komunisme telah gagal memimpin manusia. Bahkan ratusan juta
orang terbunuh gara-gara konsep komunisme itu. Di barat sana konsep kapitalisme telah gagal, Pak. Ya, justru menyengsarakan banyak orang itu kapitalisme itu. Tidak ada konsep lain sekarang yang ditunggu kecuali Islam, Pak. Lihatlah itu bank-bank konvensional dengan bank syariah. Bedanya apa itu? Ya, bank-bank konvensional itu ujungnya, Pak, itu dikendalikan oleh segelintir orang. Ribawi semua. Cara Islam tidak begitu. Semuanya fair. Subhanallah. Makanya konsep Islam ini yang harus kita bawa ke tengah umat manusia ini. Ya. Mereka menunggu, apalagi Profesor W. Huffman, mantan duta besar Jerman yang masuk Islam, dan dia pernah menjadi sekjen NATO, bukan manusia biasa. Dia memperkirakan perkembangan Islam terbesar di dunia akan terjadi di Amerika. Dan peradaban barat ini sedang nyungsep yang akan diganti oleh peradaban Islam. Nah, tinggal bagaimana ini orang Islamnya ini. Aneh. Islam begitu hebat, tapi mayoritas Islam orang Indonesia miskin. Kita bicara infak, sementara mayoritas apa? Miskin. Makanya pola infak kita harus kita rubah ini. Bukan sekedar konsumtif. Bagaimana menjadi produktif? Zakat kalau itu bagaimana jadi produktif? Jangan hanya sebatas konsumtif. Konsumtif dikit aja itu. Terutama apa? Gunakan dari infak, baik itu dari zakat maupun sedekah maupun yang lainnya. Bagaimana untuk meminterkan anak-anak muda muslim itu, Pak. Ya. Kita sekarang udah ketinggalan dengan Thailand, dengan apalagi dengan Korea Selatan, dengan yang lain-lainnya. Apa ketinggalannya, Pak? Kita ketinggalan di pendidikan. Di Korea Selatan itu 70% rakyatnya sudah selesai perguruan tinggi, Pak. Kita, Pak, mayoritas kita ini 60% nggak lulus SMP. Mau ngomong apa kita? Makanya Pak Prabowo ini bagus nih, dia punya pandangan suatu bangsa tidak akan maju kecuali kalau mayoritasnya maju. Mayoritasnya kita umat Islam ini. Ayo kita sambut itu. Ayo kita bangun umat ini. Ya. Dengan apa, Pak? Itu saya tertarik dengan pandangan Hos Cokroaminoto, itu orang Surabaya ya. Tapi orang Surabaya nggak ada pakai konsepnya. Hos Cokroaminoto itu orang hebat, Pak. Melahirkan orang-orang hebat seperti Soekarno dan yang lainnya itu. Apa konsepnya Hos Cokroaminoto? 3 saja. 3 saja. Lalu kalau dipraktikkan di masjid ini hebat. Yang pertama, sebersih-bersih akidah. Nah, jangan kotorin akidah. Sebersih-bersih akidah. Yang kedua, setinggi-tinggi ilmu. Kuasai itu ilmu itu. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia itu. Dan yang ketiga, yang ini yang nggak ada pada umat ini, Pak. Apa? Selincah-lincah politik. Ini yang nggak jalan, Pak. Ya, nah ini tiga-tiganya tetap kita harus bangun tuh. Konsep yang luar biasa daripada Hos Cokroaminoto ini. Nah, barakallahu itu. Wa ahsin kama ahsana. Berbuat baiklah kamu kepada manusia. Nah, di antaranya dengan infak dan sebagainya tadi itu. Ya. Kemudian yang keempat, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Karena Allah tidak suka dengan mereka yang membuat kerusakan. Maksudnya apa nih, Pak? Dosa, Pak. Dosa inilah yang merusak kehidupan manusia, Pak. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib menyebutkan ada 50 implikasi dosa, Pak. Paling tidak ketika orang berdosa akan nampak 5 hal. Hatinya pepet, Pak. Mukanya suram dia. Itu pengaruh dosa itu. Kemudian pikirannya kusut. Rizkinya susah. Dan melemahkan badan. Serta akan dijauhi sama orang-orang baik itu, Pak. Itu pengaruh dosa semua. Ya, makanya kebalikannya yang harus kita munculkan apa? Kebaikan-kebaikan. Kesalahan-kesalahan, ketaatan-ketaatan. Tutup pintu dosa itu. Ya, tidak ada kerusakan dalam satu pribadi, satu kelompok, satu masyarakat. Kecuali di situ ada dosa. Koreksilah rumah tangga kita itu. Kenapa ada anak-anak kita yang nakal? Kenapa kemudian ada usaha kita yang terseok-seok? Kenapa umat kita begini? Ya lupa itu. Bersihkan dulu dari dosa-dosa itu.
Karena dosa ini racun kehidupan, Pak. Dosa itu racun kehidupan. Jangan ditenggaklah racun itu, buanglah racun itu. Ini banyak orang menenggak racun kan. Akibatnya masjid subuhnya sepi ya. Karena mendengar racun-racun itu. Pengaruh dosa ini dasar. Barakallahu saya sekalian. Sekarang fokus kepada infak ini. Infak ini kan terkait dengan harta ya. Harta itu dua polanya. Bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara menggunakannya. Ya. Rasulullah SAW memberikan panduan, ni'mal malus salih lil abdis salih. Ya, harta yang benar itu taruh di tangan orang yang soleh. Dia cara memperolehnya halal dan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena nanti di akhirat kata Nabi, manusia akan ditanya 4 hal. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, tidak akan seorang dimasukkan surga atau neraka kecuali akan ditanya 4 hal. Yang pertama an umrihi fima afna. Tentang umurmu, untuk apa kamu gunakan umurmu itu? Masalah waktu ini, Pak. Yang kedua wa an syababi fima ablah. Masa mudamu. Karena orang tua itu ditentukan oleh apa? Masa mudanya. Wahai para pemuda. Kalau kita hitung di sini jumlah pemuda sama yang kakek-kakek ini banyakkan mana nih? Nah, ini tanggung jawab pengurus masjid ke depan. Bagaimana menghadirkan anak muda di masjid ini? Saya terakhir mengunjungi Rusia. Saya terkaget-kaget karena perkembangan Islam di Rusia luar biasa. Saya sholat di masjid di sana 4 tingkat, semuanya anak muda. Saya bisa hitung dengan jari orang-orang tuanya. Anak muda semua, Pak. Nah, sementara di masjid-masjid kita terutama sholat subuh yang paling banyak aki-aki. Ya bagus, karena itu dia mencari husnul khotimah itu. Tapi yang membangun peradaban ke depan anak-anak muda ini. Yang saya heran itu bapak-bapak itu rajin ke masjid, tapi nggak bawa anaknya, nggak bawa cucunya. Ini bapak mau masuk surga sendirian ini. Gimana coba itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini harus kita rubah, Pak. Anak muda bawa ke masjid. Bahkan kalau perlu, ini usulan buat kabinet baru, bikin kursus-kursus fisika, kimia untuk anak-anak SMP, SMA di masjid. Berikan kursus IT di masjid. Berikan kursus bahasa Inggris di masjid. Berikan skill-skill anak itu di masjid. Oh, datang semua, Pak. Sekarang ini kan modelnya kalau ingin narik orang ke masjid kasih makan melulu coba. Akhirnya pas dengerin ceramahnya tidur ya. Banyak makan, banyak tidur aja kan. Nah, itu. Makanya polanya harus kita rubah, Pak. Harus kita rubah. Masjid harus menjadi pusat perubahan umat ini kan. Terutama anak muda, rangkul anak muda. Ajak bicara mereka. Dan jangan diceramain melulu, Pak. Anak muda ini bosan, Pak, diceramain terus. Dia perlu diajak diskusi, dialog. Apa sih yang mereka inginkan? Ayo coba. Nah, kadang-kadang diajak rekreasi, diajak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan itu. Barakallahu fikum sekalian. Jadi kembali kepada harta itu pertanyaan pertama masalah umur, kedua masalah apa? Masalah apa? Masa mudanya, dan yang ketiga tentang ilmunya. Selama ini kita cari ilmu untuk apa itu? Ya, kalau tidak untuk membangun akhiratnya, ilmu itu akan rugi, Pak. Saya tertarik dengan pernyataan Habibie sebelum beliau wafat. Dan itu harus menjadi panduan umat Islam, Pak. Habibie itu sebelum beliau wafat memberikan kuliah umum di hadapan para mahasiswa Indonesia di Mesir. Ya, konsep Habibie itu imtak dan iptek. Iman dan takwa dan apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iman dan takwa untuk membangun akhirat, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun dunia. Itu konsepnya Pak Habibie. Tapi dia mengatakan begini sebelum beliau wafat. Kalau saya ditanya sama Allah, wahai Habibie, mana yang lebih penting menurut kamu? Imtak
atau iptek? Apa jawaban Habibie? Imtak ya Allah. Karena imtak inilah yang akan menjadikan hidup ini abadi nanti di akhirat. Sementara yang ada di benak umat Islam hari ini, jangan jauh-jauh bapak-bapak coba. Lihat, cek anak-anak bapak. Tanya mereka. Saya udah banyak cek sekolah-sekolah Islam itu. Tanya sama anak-anak itu. Apa cita-citamu, Dik? Ingin jadi dokter, insinyur, pilot, pengusaha, bahkan ada yang bilang damkar. Cita-cita jadi damkar aja, Pak. Aneh. Ini salah asuhan nih. Jarang Pak kita yang mengatakan cita saya masuk surga, cita-cita saya memberikan mahkota buat orang tua saya, melewati saya harus hafal Quran. Keren banget. Kemarin saya mengarahkan 56 wanita anak-anak lulusan SMA difokuskan sama seorang ustadz untuk hafal Quran dalam 100 hari. Semuanya hafal Quran, Mbak. 56 anak itu. Dan yang paling menarik, ada anak-anak yang cerdas, khatam Quran dalam 36 hari, Mbak. Berarti sehari 1 juz tuh. Selebihnya dia murojaah itu. Cerdasnya luar biasa itu. Makanya orang kalau udah hafal Quran, ilmu yang lainnya dilahap. Udah gak usah khawatir. Kalau anak bapak ibu hafal Quran, ilmu saya apa saja, yang lain itu akan dilahap sama dia. Karena otaknya pasti cerdas ya. Bayangkan itu kan. 6.000 sekian ayat itu kepalanya dia. Dahsyat. Barakallahu saya sekalian. Makanya ini pertanyaan ketiga, masalah ilmu. Dan yang keempat, masalah harta. Dari mana kamu peroleh, untuk apa kamu gunakan? Ya, dari mana kamu peroleh, untuk apa kamu gunakan? Bapak Ibu sekalian, harta ini halalnya dipertanggungjawabkan, haramnya mendatangkan azab. Tuh harta itu. Halalnya apa? Dipertanggungjawabkan, tetapi haramnya diazab sama Allah. Jangan main-main itu. Makanya udah masuk ini ya, syuruk ya. Ya. Dikit lagi. Nah, Allah ingatkan kepada orang beriman. Kalau saya terangkan panjang lebar ini masalah harta. Cuman nanti mungkin dengan dialog diskusi mungkin akan terungkap bahwa Allah ingatkan kepada orang-orang beriman ini pada ayat ke-9 dan 10 surat Al-Munafiqun. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Hai orang beriman, hati-hati kamu, jangan tertipu dengan harta dan anak-anakmu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hartamu, anakmu gunakan untuk ke arah Allah. Jangan sampai kamu terpaling dari Allah gara-gara harta dan anakmu itu. Kalau terjadi dengan kamu itu, kamu memalingkan dari Allah, fokus kepada harta dan anakmu, maka kamu akan menjadi orang yang rugi, kata Allah. Kemudian Allah ingatkan lagi, infakkanlah sebagian hartamu itu sebelum datang kematianmu. Saat itu kamu mengatakan, ya Allah, tunda sebentar, aku ingin bersedekah. Waktunya sudah habis. Dan kita akan merasakan, Bapak Ibu, kita akan mati semua. Ya, nanti kalau Bapak udah ngalami, cerita sama kita, Pak. Karena semua ini pasti akan ngalami itu. Apa harapan orang yang akan meninggal itu? Tidak disebutkan sholat, apalagi makan rawon, nggak ada itu. Mau mati minta makan rawon. Ya. Apa diminta, Pak? Minta waktu sebentar mau sedekah. Tapi waktunya sudah habis. Nah, makanya tema tadi itu, infakmu, kamu lihat mengurangi hartamu, tapi sebenarnya dia apa? Menambah nilai hartamu. Ini kenapa, Pak? Pada saat turun at-takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, yang melalaikan manusia dari Allah ini karena ingin berbanyak-banyak.
ingin banyak aset, ingin banyak istri, ya, ingin banyak kursi, ingin banyak apalah namanya kan, ingin berbanyak-banyak dia. Dan subhanallah manusia itu Pak, kalau sudah semangat mencari harta, kayaknya nggak kenal tua Pak, muda terus, ya. Sampai Allah bilang apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu surat Al-Fajr ayat 20. Manusia itu cinta betul dengan hartanya. Sampai kita lihat ada orang kalau dapat duit dicium-ciumin Pak. Duitnya itu dicium-ciumin sama dia. Astagfirullahaladzim. Berlebihan banget. Ya. Bapak kalau ngasih duit sama istrinya itu mukanya beda Pak. Iya kan? Beda mukanya Pak. Makanya sering-sering ngasih duit istrinya Pak. Ya, supaya selalu cerah mukanya kan. Subhanallah. Nah, barakallahu pada saat turun ayat itu Nabi mengatakan manusia ini tidak ada yang bisa memuaskan mulutnya kecuali tanah. Maknanya apa? Mati. Kalau mulutnya masuk tanah itu baru selesai dia. Nah, selama itu apa kata Nabi? Malaka bimalika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Apa yang kamu banggakan dengan hartamu itu wahai manusia, kecuali yang kamu makan jadi kotoran. Sekarang bukan jadi kotoran, penyakit. Bapak-bapak penyakitnya dari mana itu? Hah? You are what you eat. Ya, makanan kita ini kebanyakan sudah pestisida lah macam-macam. Itu yang bikin banyak penyakit ini. Makanya sekarang semua ahli kesehatan mengingatkan kesehatanmu tergantung pola makanmu. Coba itu. Maka Bapak sekalian, makanya Allah Rasul mengatakan apa yang kamu makan bakal jadi kotoran. Sekarang saya tambah bakal jadi apa? Penyakit. Nah kemudian apa yang kamu pakai itu bakal jadi rongsokan. Bapak kalau beli mobil baru, udah nyampe di rumah itu sudah bukan baru lagi. Apa namanya? Second hand. Ya, second hand. Ya. Kemarin saya lihat ada seorang ustadz, kiai apalah namanya itu, pakai Lamborghini, keren. Terus buat apa kamu? Buat bangga-banggaan. Buat apa itu? Ya. Bagusnya sedekahkan itu buat rumah anak yatim ya, Pak. Ya, siapa yang mengurus anak yatim, kata Nabi, aku bersama dia seperti ini nanti di surga. Ya, berdampingan Pak. Dan jangan lupa hasil penelitian dunia menyebutkan calon-calon pemimpin hebat itu ada pada anak-anak yatim. Karena mentalnya sudah terbangun bagus dia. Makanya nah ini kerja lagi itu kabinet yang baru. Cobalah itu urusan anak yatim itu. Jangan urusin orang kaya aja. Ya kan? Coba anak yatim itu. Sekolahkan mereka itu. Siapkan mereka jadi pemimpin. Karena mereka mentalnya anak-anak hebat, Pak. Tertempa oleh keadaan. Tinggal bagaimana peluangnya untuk kemudian mereka bisa disekolahkan, dipinterkan dan sebagainya. Itu kata Nabi, apa yang kamu peroleh dari hartamu itu akan jadi rongsokan. Ya. Yang ketiga, autasaddaqta fa'amdait. Atau yang kamu sedekahkan hartamu, itulah yang tersimpan buat kamu nanti di akhirat. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak musibah yang harusnya menimpa seseorang. Tapi Allah hindarkan dia dari musibah itu. Kalau Bapak Ibu cek apa yang menyebabkan orang ini kok sampai terhindar dari musibah? Apa Pak? Dia sedekah tersembunyi. Saya yakin Bapak yang jual teh kemarin yang dapat viral, yang luar biasa itu, ya Allah muliakan sampai orang bantu ratusan juta, dikasih mobil bagus, anaknya dijamin sekolah, diberangkatkan umroh, tapi yang memojokkannya malah dipecat, malah mundur dari pekerjaannya, malah apa itu, ya kan? Hati-hati mulutmu harimaumu itu kan. Itu orang yang jual teh itu, saya yakin dia ada amalnya Pak. Allah angkat derajatnya seperti itu. Ya, subhanallah. Mungkin dia bakti sama orang tuanya, mungkin dia
bantu anak-anak yatim, wallahu alam. Silakan dicek itu. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu kaidah sudah itu. Sampai ada seorang satu keluarga mengalami derita karena salah seorang keluarganya sakit menaun, tidak sembuh-sembuh. Berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia datang kepada Abdullah bin Mubarak, ulama besar, mujahid besar, dermawan besar. Ini jarang, Pak. Seseorang terkumpul 3 hal. Ulama besar, mujahid besar, dermawan besar. Ini Abdullah bin Mubarak. Dia didatangi oleh keluarga ini. Tuan, kami punya keluarga yang sakit menahun, nggak sembuh-sembuh. Apa saran Tuan? Suruh dia bikin sumur. Semoga Allah angkat penyakitnya. Dibikinkanlah sumur atas nama orang yang sakit ini. Allah sembuhkan, Pak. Makanya tidak selalu orang sakit itu penanganannya si dokter. Penanganannya di rumah sakit. Nah, cobalah tempuh ini. Ini kan banyak orang nggak paham kan? Coba tempuh ini. Jangan cuma hanya sebab akibat itu saja. Jangan lupa kedekatan kepada Allah. Kenapa? Yang menyembuhkan siapa? Dokter, obat, rumah sakit. Siapa menyembuhkan? Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dekat itu Allah itu. Subhanallah. Pada saat orang sudah dirundung masalah yang seabrek-abrek, seakan-akan pintu manusia tertutup. Tapi jangan lupa pintu langit terbuka. Harapanmu gantungkan kepada Allah. Rusaknya manusia ini, Pak, cuma satu, Pak. Suudzon sama Allah. Kalau manusia ini husnudzon sama Allah, hidupnya akan tenang, nyaman, apapun yang terjadi. Termasuk masuk penjara, nggak ada masalah. Ya, selama kita bergantung kepada Allah, nggak usah takut dalam hidup ini. Allah yang akan menyelamatkan. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah akan bersama itu membela, menolong, memenangkan, ya, melindungi kepada mereka yang bertakwa, hablum minallah, dan mereka suka berbuat kebaikan-kebaikan, yang suka infak. Gitu. Subhanallah. Ya, makanya Bapak sekalian, saya kira nanti terlalu panjang lagi. Itu saja sebagai pengantar ya. Mungkin ada tanya jawab, dipersilakan. Jazakumullah khair.